Sore, pemirsa semua yang berada di seluruh Indonesia yang bisa menangkap siaran sore hari ini, kita berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Amin. Hari ini kita sudah memasuki episode ke-105. Episode 105. Dan topik yang akan dibahas Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah, adakah hubungan vaksin dengan antikristus? Ya, kita akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Suhento Liao. Sebentar beliau akan jelaskan bagaimana hubungannya dengan Alkitab. Terus, bagi para pendengar atau pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja dapat mengikuti siaran ini, bisa nanti WA kalau ada pertanyaan di 0811 922 2313. Ya, satu kali lagi saya sampaikan untuk pemirsa yang ingin bertanya, bisa langsung ke WA 0811 922 2313. Ya, baik, sebentar lagi kita akan mendengar penjelasan dari Pak Dr. Suhento Liao. Sebelumnya saya akan menyapa, selamat sore Pak Dr. Suhento Liao. Selamat sore Pak Fred. Ya, Bapak sehat ya semua ini hari ini, Tuhan. Karena yang paling penting semua sudah divaksin ya, karena kita hubungannya dengan vaksin ini. Ya, jadi silakan semua pemirsa yang ada di mana saja bisa menangkap, silakan Anda simak baik-baik supaya kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa langsung, sementara Pak Dr. Suhento Liao menjelaskan sudah bisa langsung dilayangkan. Ya, baik, saya tidak akan perpanjang lebar lagi. Saya serahkan kepada Pak Dr. Suhento Liao untuk memaparkan. Oke, terima kasih Pak Fred. Pemirsa, dimanapun Anda semuanya berada, topik kita adalah, adakah hubungan vaksin dengan antikristus? Dipilihnya topik ini adalah karena ada banyak orang bertanya, Pak, saya boleh vaksin nggak? Dan lain-lain sebagainya. Ini bisa masuk dalam pendukung antikristus atau bukan? Dan lain sebagainya gitu kan. Ya, oke lah. Maka itu kita mau melihat, vaksinnya, kemudian kita mau lihat antikristusnya. Karena ketika kita lihat dua hal ini, barulah kita bisa lihat, kita sendiri pelajari hubungannya itu di mana. Oke. Jadi antikristus dulu, kita lihat antikristus ya. Sebenarnya antikristus ini itu paling awal itu sebenarnya sudah dinubuatkan di kitab Daniel. Di kitab Daniel pasal 9 ya. Di kitab Daniel pasal yang ke-9 itu, di ayat yang ke-27 ya, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa, ini ya 7 tahun ya. Nah, didapatnya 7 tahun masa tribulation itu dari sini. Ya, jadi 1 kali 7 masa. Nah, lama di perjanjian lama ini lenyap gitu, tidak ada pemberitahuan lagi segala macam, gitu. Karena mengapa ini tidak dibicarakan lagi? Karena sebenarnya
ini akan menjadi sebuah periode khusus antara kedatangan Mesias sebagai hamba dan kedatangan Mesias sebagai raja. Nah, jadi ini masa antaranya, ya. Ini masa antaranya. Jadi Mesias akan datang sebagai hamba, kemudian diperlakukan dengan sangat buruk, ya. Diperlakukan seperti seekor domba yang dibawa ke persembahan. Nah, jadi ketika bangsa Yahudi menerima Mesias ini sebenarnya, maka akan bangkit satu raja yang akan membuat perjanjian menjadi berat 1 kali 7 masa, yang kemudian masa yang sangat berat ini 1 kali 7 masa ini disebut masa kesusahan Yakub di bagian kemudian. Nah, akhirnya ternyata bangsa Yahudi, kalau kita dilihat di Injil itu bukan menerima Mesias, malah mereka menolak. Nah, karena menolaklah, maka masa kesusahan Yakub ini, masa tribulation ini tertunda. Nah, tertunda. Jadi akhirnya ada satu periode masa yang tidak disebutkan waktunya diuntukkan kepada bangsa non-Yahudi. Untuk bangsa non-Yahudi masuk sampai jumlahnya penuh. Nah, itu kita bisa dapatkan ayat itu di dalam Roma pasal yang ke-11, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di situ dikatakan bahwa kalau Roma pasal yang ke-11 itu inti pembahasan di Roma pasal 11, Rasul Paulus tuliskannya adalah bangsa Israel tersandung sehingga bangsa yang lain dapat berkat. Jadi bangsa Israel itu seperti pohon zaitun yang dipenggal, dan bangsa-bangsa lain itu seperti carang baru yang dicangkokkan. Nah, berapa lama bangsa lain dicangkokkan? Gitu. Di ayat 25 dengan sebab, ya, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bukan termnya, tapi kapasitasnya, jumlah penuh. Ya, jadi tidak dibilang berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun, tidak begitu. Tetapi sampai jumlah yang bangsa-bangsa yang lain masuk penuh. Jadi ini satu periode diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, periode ini, ya, kalau kita sambung lagi, Alkitab ini satu kesatuan, ya. Kita mesti lihat. Kita sambung di 1 Tesalonika pasal 4, ya. Maka masa bangsa-bangsa yang lain masuk, ya, itu akan finish, ya, akan selesai, itu akan selesai dengan pengangkatan. Ya, jadi akan selesai dengan pengangkatan. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, ya, jadi yang mati akan bangkit dan yang masih hidup akan terangkat. Nah, ini yang disebut rapture, ya. Nah, sesudah rapture inilah sebenarnya yang di dalam Daniel 9 ayat 27 tadi itu. Jadi 7 kali 1 masa itu yang akan dipimpin oleh raja yang sangat ini, ya, menekan sangat berat itu, menekan bangsa Yahudi. Nah, akhirnya, ya, disambung lagi bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ya, bahwa raja itu akan memerintah seluruh dunia. Jadi bukan hanya memerintah Israel saja, ya, tetapi dia akan memerintah seluruh dunia, dan akan membuat sedemikian berat sehingga tidak ada orang bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Ya. Dan tujuannya sebenarnya bukan untuk blokir ekonomi, untuk cari duit. Tujuannya adalah untuk membuat orang menyembah kepadanya, ya. Menyembah kepada big boss itu, you know? Nah, jadi inilah situasinya sekarang ini, ya. Kita lihat begini, berarti akan masuk kepada satu masa yang durasi waktunya 1 kali 7 masa, jadi 7 tahun yang sangat berat, ya, yang dimana orang tidak bisa menjual atau membeli tanpa seizin the big boss itu.
Ini ya. Dan katanya di ayat yang itu dia nggak tanggung-tanggung ini ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan memberikan kepadanya yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup, dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, jadi ini masalah agama. Ya. Karena menyembah. Ya, jadi ini masalah agama. Dan ya, ia menyebabkan sehingga katanya sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Nah, ini antikristus. Kenapa disebut antikristus? Nah, kata antikristus itu ada di surat Yohanes ya. Di surat Yohanes yang pertama, di situ di ayat di pasal yang kedua, di situ ada ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti telah kamu dengar seorang antikristus akan datang ya. Dan itu tandanya bahwa sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu ecek-eceknya. Dan akan seorang antikristus. Wah, ini ya, the big boss-nya. Ya, jadi di sini ada kasih tahu satu orang antikristus, tapi kemudian akan sekarang sudah banyak antikristus. Yang ante-antenya. Nah, jadi kenapa pertama kenapa disebut antikristus? Nah, banyak pikir antikristus itu menentang Kristus. Betul. Ya, antikristus itu menentang Kristus. Tetapi kata anti ini preposisi bahasa Yunani yang artinya juga menggantikan. Jadi begini, cara menentang Kristusnya adalah dia sendiri mengatakan dia Kristus. Ini sebenarnya. Sama dengan begini. Misalnya ada muncul satu presiden, penentang presiden yang sedang duduk ini. Dia berkata dia presiden. Nah, begitu. Oh, itu di banyak negara sudah sering terjadi gitu. Kudetanya. Jadi kudeta dia presidennya gitu. Jadi antikristus itu adalah yang menamakan dirinya Kristus. Ya, jadi antikristus bukan yang menentang Kristus dengan menjelek-jelekkan. Karena Kristus ini sebuah nama jabatan. Kristus artinya yang diurapi. Jadi dia penentang Kristus dengan menyatakan dirinya itu Kristus gitu. Jadi dia menarik perhatian dan sembah sujud orang kepada Kristus yang asli kepada dirinya. Itu antikristus. Ini antikristus akan datang pada 7 tahun itu ya Pak? Nah, atau sebelum? Sebenarnya gini, antikristus mulai berkuasa, kan di Daniel dikatakan dia berkuasa 7 tahun. Ya loh. Nah, kalau dia berkuasa 7 tahun ya, bahkan sejak Yohanes saja sudah bekerja ante-antenya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita lihat ya, antikristus akan berkuasa dan 7 tahun akan berkuasa yang sangat dahsyat sekali sampai tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Berarti dia sudah memasang alat kontrol yang sedemikian rupa. Kita bilang alat kontrol yang sedemikian rupa. Nah, alat kontrol inilah yang puluh-puluh tahun yang lalu, apalagi ratusan tahun yang lalu bingung bagaimana cara dia mengontrol. Misalnya ya toh dari New York kah, dari Roma kah, dari Peking kah ya toh, atas orang di Kalimantan. Benar. Ya kan? Jadi nggak sampai hampir nonsen bilang bagaimana cara dia mengontrol orang dari Perancis kok bisa kontrol sampai ke Sulawesi misalnya. Dulu tidak mungkin, dipikir tidak mungkin. Nah, tetapi ya kalau kita lihat sekarang ini ya, kemajuan teknologi, sebenarnya Alkitab sudah mengantisipasi itu. Jadi kemajuan teknologi sedemikian rupa
Dan kemudian pemusatan kekuasaan sekarang makin kelihatan. Ya, sebenarnya dengan alat telekomunikasi, komputer segala macam. Ya. Hari ini kita menyaksikan pemilu yang terjadi di Perancis, pemilu yang terjadi di Amerika, di mana 50 tahun yang lalu nggak ada. Kita cuma dengar, oh presidennya ganti gitu toh. Tapi sekarang ini kita bisa lihat dengan sangat ini, oh ya seperti kita hadir di situ malah ya kan. Nah jadi ini teknologi ya akan sampai ke situ. Nah jadi begini, kelihatannya kedatangan raja yang menguasai 7 tahun yang sedemikian yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu tidak mungkin tidak terjadi ya, karena nubuatan Alkitab pasti jadi. Nah bayangkan itu dinubuatkan oleh Daniel kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau hitungan sekarang itu kira-kira 2600-an tahun. Ya 2600-an tahun. Dan ini sudah panjang sekali. Tetapi sekarang kelihatannya, ini mau ada kenyataannya mulai mau jadi gitu, ya kan? Nah sekarang makanya jadi kita lihat ada satu kuasa yang sedemikian rupa, kuasa yang sedemikian rupa yang manusia di luar kemampuan manusia kendali. Kalau kita baca di Wahyu tadi pasal 13. Ya toh, dikatakan itu diberikan kepadanya. Jadi Tuhan sudah mengokekan dia itu. Ya toh? Ayat 15 katanya apa? Ya. Dan kepadanya diberi kuasa. Diberi, Tuhan yang beri dia. Ya toh? Diberi kuasa. Ya toh? Nah, jadi dia diberi. Ayat 14 juga, yang telah, ya, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Dia lakukannya di depan mata. Jadi diberikan. Jadi artinya begini, time is up. Waktunya sampai. Dan diberikan. Oke, lu sudah boleh action ini. Ya, artinya waktu sudah matang ini, sudah matang. Ya, kalau yang Bapak jelasin ini kan kejadian atau kenyataan yang ketika antikris sudah berkuasa. Tetapi yang paling penting yang dalam topik kita ini sekarang apa tanda yang paling mendekati bahwa dia sudah hampir-hampir, Pak? Sekarang begini. Sekarang begini. Saya tadi bilang puluhan ratusan tahun yang lalu manusia heran, bagaimana caranya bisa kontrol dari Roma misalnya kontrol sampai ke Kalimantan Pulau sana, nggak bisa. Tapi teknologi mengatakan sekarang sudah bisa, ya toh. Dan teknologi berpacu dan kelihatannya karena dia diberikan izin oleh Tuhan, dia selalu kalau kita bilang di proyek itu bilang apa? Dipercepat, gitu, iya kan? Ini kerjaannya biar selesai, jadi dipercepat. Nah, sekarang gini ya, COVID ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan dia begitu cepat ya, dalam hitungan bulan sebenarnya waktu itu langsung melanda seluruh dunia. Kalau begitu, apakah COVID ini Bapak bisa katakan bahwa ini semacam penyakit sampar kalau yang disebut di kitab? Jadi bisa saja ya, karena yang dimaksud dengan penyakit sampar itu adalah penyakit menular yang hebat. Iya, betul. Ya, penyakit menular yang hebat yang dimana begitu gampang menjangkiti semua orang. Betul. Ya kan? Nah, itu dia. Ini COVID ini. Jadi begini, sekarang lalu COVID muncul, seluruh dunia. Orang panik. Gitu. Lalu dibuatlah vaksin, ya kan? Betul. Dibuatlah vaksin. Nah, vaksin ini sekarang kita disuntik. Maka orang tanya saya, pasien itu suntik vaksin nggak suntik? Saya bilang 2 kali gitu. Dan bukan cuman vaksin COVID ini saja saya suntik. Vaksin flu tiap tahun saya suntik. Vaksin flu ya. Karena ini belum. Ini belum, ya kan? Betul. Ini kan macam ada banyak vaksin nih, vaksin polio, vaksin hepatitis, vaksin TBC, vaksin.
Bahkan anjing saja bisa divaksin, apa itu, anjing gila itu. Yang nggak beracun itu. Ya, menggigit. anjing Ya. itu, anjing divaksin. Nah, vaksin ini belum. Vaksin ini kan, vaksin ini semacam obat yang anti racun ular juga, ya toh. Itu begitu ya. Nah, ini belum, ya. Maka itu saya suntik, gitu. Karena belum, gitu. Ya. Nah, tapi sekarang tuh kelihatannya begini. Sesudah suntik, ya. Nah, ini pemerintah seluruh dunia suruh rakyatnya suntik. Supaya apa? Nggak mati kamu. Betul. Nggak mati. Suntiklah, suntik. Nah, sekarang rupanya ini tahap pertama nih, suntik. Suntik. Ya. Nah, iblis mau masuk tahap-tahap berikutnya. Betul. Tahap-tahap berikutnya itu apa? Sekarang orang yang sudah suntik vaksin, kamu harus ada buktinya. Ya. Kamu harus ada buktinya. Sudah belum suntik vaksin? Mana buktinya? Nah, sekarang dia mau misalnya memperketat. Ini. Oh, orang yang belum suntik vaksin nggak boleh naik pesawat. Ya, orang belum suntik vaksin nggak boleh masuk mall. Ya. Nggak boleh masuk restoran. Nanti peraturannya. Akhirnya semua orang suntik. Nah, bukti suntik vaksin ini sekarang kan Kertas akhirnya biasa. masih kertas. Oke, kasih tunjuk kertas sudah Pak. Oke, boleh masuk. Ya, sudah vaksin Pak. Oke, boleh beli tiket dan boleh terbang. Ya, toh? Sampai tahap ini masih belum. Karena ini apa? Wah, ini masih apa ya? Segelintir orang. Ya, jadi sifatnya kalau vaksin sekarang saya lihat ini masih bernegara ya Pak ya. Tuh. Nah, tetapi kalau yang kontrol itu, yang arah yang Bapak mau jelasin ke antikristus, sifatnya kan sudah mendunia. Nah, tetapi kalau misalnya benar ini Tuhan izinkan sampai nanti mengarah ke situ COVID ini, maka sebelum dunia mengeluarkan satu aturan bahwa setiap orang harus ditandai oleh satu apakah vaksin, apakah semacam apa, bahwa dia sudah jauh dari penyakit ini, maka harus diresmikan dulu Pak. Sakitnya ini menjadi penyakit dunia. Jadi itu harus diresmikan dulu oleh mungkin WHO PBB, atau PBB, baru dia mendapat legalisasi untuk setiap orang akan bepergian harus punya chips atau harus punya itu Pak. Nah, sekarang kita bicara alat kontrol. Ya. Nah, alat kontrolnya itu kalau dia masih berupa kertas, Ya, betul. Itu masih susah. Ya loh. Lah kan kertas saya kan bisa tinggal di rumah. Betul. Ya loh. Ya enggak? Oke. Nah, kertas. Bisa dipalsukan juga. Nah, kalau sudah banyak palsu dan lain sebagainya, dan kalau penyakit ini tidak berhenti-hentinya, gitu ya. Malah misalnya muncul virus yang lebih ganas dari ini lagi, varian baru. Ya, maka ini yang behind the scene itu, yang big boss yang mengomando di belakang, ini mungkin harus diadakan penandaan yang bersifat permanen, internasional di tubuh. Itu bisa berupa chip, bisa berupa barcode. Mungkin barcode yang bersifat laserkan ke dalam yang nggak kelihatan begitu, ya toh? Bisa begitu. Dengan kata lain, tanpa itu kamu tidak bisa belanja. Ya. Berarti itu udah masuk pada fase di mana dia udah mulai mau masuk berarti. Sebenarnya Pak, itu pun masih belum berkuasa. Betul. Ya kan? Tapi sudah hampir ya Pak. Hampir. Ya, berarti gini, harus sampai semuanya terkontrol. 90% terpasang. Ya. Baru antikristus. Ya toh, pegang kendali. Betul. Nah, yang repot itu adalah kita hidup di masa kita bilang apa? Infrastruktur ini sedang dibangun. Betul. Waduh. Nah, ini kita bisa kejepit ke pinggir ini. Ya kan? Sekarang kan masih berupa vaksin, Pak. Ya. Kalau ternyata nanti bukti vaksinnya itu kita harus pasang chips, orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia khususnya, itu gimana? Ini kalau saya tidak mau dipasang, karena saya sudah baca di dalam Alkitab itu saya nggak mau dipasang. Nah, sebenarnya di Amerika ini penentangnya paling tinggi. Bahkan di Amerika itu menentang nggak mau vaksin.
apalagi dipasangin. Betul. Nah, jadi banyak orang Kristen di Amerika itu kan tidak mau dipasangin. Pasti itu ya toh. Bahkan vaksin saja mereka nggak mau, dibilang gini, kalau dipaksakan kita nggak mau, kalau sukarela kita mau. Kan jadi begitu. Ya ibaratnya kayak vaksin flu biasa lah gitu ya. Kan sukarela saya mau, tapi dipaksakan nggak mau gitu. Sebenarnya sih inilah. Nah, karena apa? Di situ kan demokrasi, ya toh. Kalau di negara seperti Cina, Rusia, korut, ya toh, itu kan ditangkap itu, diseret dan disuntik loh. Benar. Ya di Cina itu diseret dan disuntik, nggak bisa gitu. Nah, kita bilang begini, ya toh, bahwa segala aspek ini jalan sama-sama ini sekarang ini. Segala aspek jalan sama-sama. Artinya gini, penyatuan semua agama berjalan. Penyatuan semua agama berjalan. Ya, penyatuan satu pemerintah jalan. Ya, pemasangan tanda atau obok-obok tanda supaya semua masyarakat ditandai jalan juga. Jadi ini kelihatannya semuanya ini jalan. Semuanya jalan. Jadi kalau dari segi politik pemerintah ya, sifat pemerintah seperti Amerika ini bukan yang antikristus mau. Nggak bisa. Yang bebas punya senjata, demokrasi, rakyatnya sangat independen dan sangat menentang, nggak mau. Makanya antikristus mau bonyokkan Amerika dulu. Berarti kan ada langkah lain lagi Pak ini. Betul. Kelihatannya langkahnya sama-sama. Nah, yang sebenarnya yang antikristus sesuai dengan dia punya programnya dan yang cocok dengan dia itu pemerintahan Marxisme yang di Cina itu. Ya, karena dia mau satu pemerintahan dunia dan yang maha kuasa dan yang otoriter gitu. Ya kalau model kayak demokrasi di Amerika nggak cocok dia. Dia nggak cocok itu. Ya makanya kita lihat banyak orang sebenarnya di Amerika sudah masuk di situ yang Black Lives Matter itu segala macam itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah disusupkan ke dalam gitu. Dan Amerika akan hancur. Kita tidak tahu ya 4 tahun mereka pilih sekali presiden dan interloop-nya itu di perantaranya itu akan pilih anggota Senat sama anggota Kongres gitu. Ini 22 ini akan pemilihan Kongres dan Senat. Kongres dan Senat. Dan nggak tahu ini Demokrat yang akan take over lagi. Sekarang kan dua-duanya dipegang Demokrat. Nah, atau Republik yang akan ambil alih. Nah, saya dengar Trump juga mau calonkan 2024, nggak tahu apa jadinya. Nah, gitu. Jadi Pak, kalau semua berjalan bersama-sama, yang tadi Bapak maksudkan, penyatuan agama berjalan, pengontrolan semua nanti manusia ini juga sementara berjalan lewat vaksin atau COVID ini, kemudian yang lain juga sambil berjalan. Menurut Bapak kira-kira ini antikris berapa lama lagi kira-kira ini Pak? Kalau mau dilihat, karena ini orang kan penasaran. Jadi tiba-tiba Bapak barusan sampaikan lagi bahwa ada target lain lagi, antikris harus dibonyok dulu Amerika. Berarti kan ini masih terganggu dia. Sementara kalau instalasi pemasangan kontrolnya kan sekarang sudah mulai kelihatan masif. Lewat vaksin ini. Nah, tetapi kalau dia harus hancurkan Amerika dulu, ini kan ada PR baru dia. Waktu lagi agak sedikit tambah lagi gitu lah. Nah, agak long term. Long term gitu. Sebenarnya begini, ya. Seperti masalah COVID ini kan kita nggak tahu. 3 tahun yang lalu kita nggak terpikirkan sedikit, Pak. Betul. Ya, tiba-tiba peng gitu kan. Benar. Sama, ya toh. Ini kalau Tuhan sudah kasih izin, ya toh. Ya nggak. Trump bisa mati bulan depan. Benar. Mau apa, ya kan? Tidak jadi yakinnya. Ya nggak mungkin calonkan diri dong, ya toh. Betul. Dan ya banyak kok. Artinya gini, ya. Ketika antikristus mau menjalankan programnya, ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa hitung. Tiba-tiba teng gitu. Wih, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Jadi makanya orang tanya berapa tahun lagi Pak? Wah ini susah dihitung, gitu. Karena kita nggak bisa tahu. Bahkan kita tidak tahu COVID ini akan berhenti kapan. Benar. Ya, bisa-bisa kita juga tidak tahu nanti mungkin pas COVID ini mau berhenti muncul lagi virus yang lebih galak. Nah, kita tidak tahu gitu. Ya, dalam statement Bapak yang pertama tadi bahwa COVID ini diizinkan Tuhan ya.
sama dengan yang Bapak sampaikan juga dalam Wahyu 13, bahwa juga Tuhan mengizinkan memberikan kuasa yang berarti dalam proses ini sampai antikris akan datang, ini kan Tuhan juga memuluskan ini, Pak, kira-kira ya. Berarti membiarkan dia. Membiarkan memuluskan supaya rencana ini makin makanya terjadi. Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Nah, kita hanya bisa berdoa. Sebenarnya doa Bapa kami yang ada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah untuk mengantisipasi tribulation punya doa. Nah, pada waktu itu kan Tuhan mau antisipasi kalau murid-muridnya, ya, kalau orang Yahudi menerimanya dan mereka akan masuk ke dalam tribulation, itu akan mengalami kesusahan yang amat-amat sangat itu. Nah, itulah doa kita bahwa Tuhan, ya, situasinya makin sulit gitu. Makin sulitnya itu sebenarnya gini ya. Makanya orang banyak tanya begini, Pak. Kita ini kan akan terangkat sebelum antikristus berkuasa. Betul. Oh ya betul, ya. Saya sangat percaya itu karena kita ini adalah orang Kristen yang percaya pre-tribulation, ya. Pre-trib, pre-meal. Jadi Kristus akan datang sebelum tribulation, rapture, ya, dan sebelum milenium. Nah, tetapi sebelum antikristus mulai berkuasa, ini kan saya bilang tadi itu apa? Pemasangan infrastrukturnya. Kita ada di situ. Kita ada di masa itu gitu. Jadi pada waktu pemasangan infrastrukturnya itu, ya toh. Nah, mungkin ya katakanlah misalnya gini. Waduh. Semua aparat pemerintah harus pasang chip misalnya. Halo. Nah, sekarang kan ada orang Kristen di situ toh. Benar. Nah, itu kan sudah mulai pemikiran, waduh, saya ini kan quit, ya enggak? Atau ikut arus, pasang. Ya mungkin nanti habis itu nanti akan, oke, ya toh, sedikit ya, seperti tadi misalnya, dibilang, nggak ada pasang itu, alat itu, you tidak bisa terbang. Waduh, jadi gue di Pulau Jawa aja terus ini kan begitu gitu. Nah, itu kalau artinya gini, itu akan makin menghimpit kalau sampai misalnya gini, kalau nggak ada tanda, nggak dipasangin chip atau apa itu tidak bisa tarik saldo di bank. Oh, itu sudah mulai puyeng itu. Yang tadi dibacakan di Wahyu itu kan tidak bisa kita membeli dan menjual. Berarti yang pegang perdagangan mereka semua dong, Pak. Nggak, tinggal bank dia kontrol. Ya tidak ada chip, ya tidak bisa transfer. Lah gimana sekarang? Ya duitnya mau ditenteng Pak Alfred. Ya kan? Ah, ini kan sudah mulai puyeng nih saya bilang. Kalau tapi sudah kita kan gitu. Tidak akan masuk pada masa itu. Nah, Pak, ya? belum memang belum masuk. Mungkin masih di depan. Artinya ini kan dia satu-satu. Ya penerbangan, bank, terus sekolah. Ya lo satu-satu gitu. Ya, kalau mau berobat ke rumah sakit harus ada itu. Itu lebih pusing lagi itu. Betul. Sakit, mau diam di rumah nanti. Tapi kalau mau ke dokter harus ke rumah sakit. Nah, sebenarnya gitu. Itulah yang akan mendorong nanti semua orang akan pasang. Nah, ketika pemasangan itu sudah sampai hampir mencapai keseluruhan, antikristus baru take over. Passwordnya kasih saya. Betul. Passwordnya. Tapi kita ini akan kena di awal-awal pada waktu satu persatu bidang disikat itu. Ini yang sebenarnya kita sangat-sangat orang Kristus perlu berdoa, Tuhan tolonglah kami ya. Karena di dalam itu berlaku di Lukas 21 kan ketika nanti kita di apa semua Tuhan bilang kamu ndak usah ini membela diri atau apa, karena di situ jelasin biar nanti Tuhan yang akan. Itu baru namanya kematian orang, indah kematian orang yang dikasihi Tuhan. Oke, mungkin kita mau kasih mereka tanya mungkin gitu, Pak. Ya, baik. Pemirsa semua yang ada di seluruh Indonesia, kita baru mendengar paparan singkat dari Pak Dr. Santeliau. Silakan mungkin Anda ada pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita hari ini, langsung saja ke 0811 9222 313.
dan nanti Pak Dr. Suyanto Liao langsung menjawab. Baik, terima kasih. Ya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all angels cannot sing. I was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Baik, pemirsa, kita akan membacakan pertanyaan satu persatu dan nanti langsung dijawab oleh Pak Dr. Suyanto Liao. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Toby Tou. Iya. Apakah sudah pasti tanda 66 itu melalui chips atau masih ada kemungkinan lain bentuknya? Dan apakah tanda angka 66 itu pasti kelihatan di dahi ataupun di tangan ataupun tubuh lainnya? Oke. Silakan, Pak. Kita tidak bisa pasti itu chip ya atau barcode ya atau semacam apa, mungkinan bisa muncul yang lebih canggih dari itu ya. Sekarang kan teknologi bergulir terus ya. Intinya itu adalah semacam satu barang yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita dan itu akan menjadi alat kontrol ya. Itu akan menjadi alat kontrol. Bahkan, kenapa chip kemungkinan yang paling besar? Karena chip ini, terutama yang RFID, yang Radio Frequency Identification, yang itu ada pemancarnya. Dan itu yang bisa tahu, misalnya Pak Alfred sekarang ini ada posisi di Bitung. Nggak bisa lari. Sekarang ada posisi di Tahuna. Tapi yang bisa lihat posisi saya itu ya, mereka kan, Pak? Mereka yang punya password. Ya, bukan Pak Suyanto yang bisa lihat saya, gitu bisa. kan? Ya, yang pegang password. Jadi dia tahu. Betul. Artinya gini, kalau you mau dikejar ya, mereka tahu kamu ada di mana. Itu ya. Jadi bisa berupa apa saja kemajuan teknologi. Intinya yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu adalah sebuah alat kontrol. Yang dipasangkan kepada kita. Ya. Oke. Baik. Demikian Pak Toby Tou. Kemudian kita akan masuk ke dalam pertanyaan dari Pak Jonathan Gunawan Barang. Ya. Apakah memang tanda 66 beneran adalah chip? Sebab 10-20 tahun lagi microchip sudah ketinggalan zaman. Masa antikristus pakai teknologi ketinggalan zaman? Sebab orang saja sekarang tidak perlu ditanam chip. Cukup pakai gelang digital dan smartphone saja atau tato digital tanpa perlu dikasih masuk. Tanpa perlu dikasih masuk sesuatu ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh. Dan apakah itu bisa disetujui oleh mayoritas orang? Sekarang saja banyak orang tidak mau disuntik vaksin karena dianggap berbahaya. Bagaimana kalau mau ditanam sesuatu di tubuh? Pasti lebih banyak penolakannya.
Wah, ini Nah, ini banyak, ya. pertama saya katakan bahwa seperti tadi yang jawab Pak Tobito, Ya. ini hanya sebuah kemungkinan, ya. Chip itu sebuah kemungkinan. Sekarang ini seperti gelang magnet dan lain sebagainya, ya, itu tidak sehebat chip ini sebenarnya. Oh. Yang tadi saya bilang, ya barcode Ya. juga ya. Karena yang RFID itu adalah yang ada mengeluarkan sinyal. Ya, ya. Dan yang sekarang mark dipasang di Eropa dan di Amerika itu chip yang RFID itu punya banyak fungsi sekali gitu. Oh. Punya banyak sekali fungsi. Jadi di situ sudah KTP, di situ sudah SIM, di situ sudah kartu bank, di situ sudah segala-galanya sudah situ. Jadi paspor sudah di situ, semuanya sudah di situ Ya, gitu. ya, ya. Nah, terus tadi ya Pak Gunawan ya bilang itu apakah semua orang akan pasang, itu sangat tergantung kepada otoritas nanti. Ya, betul. Saya kasih contoh semacam begini ya. Dulu kita lewat tol kan bayar pakai duit ya. toh. Betul. Pada waktu dibilang nggak berlaku lagi pakai kartu kan banyak orang protes. Betul. Dan sekarang masih ada orang protes nggak? Udah nggak ada lagi gitu. Benar. Nah, kenapa? Sekarang malah lebih enak, lebih cepat dan pihak tol juga jadi efisien, nggak usah jaga, Betul. ya kan? Sampai tengah-tengah malam juga orang pokoknya teleng lewat gitu. Dan isinya kita tahu kan kita sekarang mau ke Semarang itu kita isi berapa duit? Masa isi 100.000 bisa cukup kan nggak mungkin gitu loh. Betul. Nah itu begini. Jadi gini ya, kalau dibilang yang akan menolak nanti itu misalnya pemasangan chip segala makin massal itu adalah orang-orang yang ngerti Alkitab saja. Gitu. Bahkan Kristen pun, Kristen yang sesat segala macam, mereka akan cari-cari ayat pembenaran, nggak apa-apa pasang segala macam. Dan dilihat dari fungsinya banyak orang akan di Amerika sekarang pasang tanpa dipaksa saja, sukarela sudah banyak yang pasang. Fungsinya kan. Ya karena fungsinya yang sangat efisien dan semuanya itu menyebabkan orang akan pasang dengan sukarela. Oke. Bisa bayangkan. Ditambah lagi seperti tadi itu yang ada mengharuskan, yuk nggak bisa. Ya sekarang nggak pakai kartu, nggak. Saya mau pakai duit aja bayar. Orang tolnya nggak naik-naik ilmunya itu apa lu mau tabrakin itu dia punya. Benar. Palang itu kan nggak mungkin ya toh. Ya mau tidak mau kamu pergi isi lah, betul nggak? Iya. Sama sekarang dibilang apa? Nggak ada chip ya toh misalnya. Yuk nggak mungkin bisa naik pesawat. Iya. Ya mau tak mau orang, aduh gimana ini ya? Mulai pusing gitu. Pasti sebelum melaksanakan pemasangan itu kan pasti ada regulasi, Pak. Ya. Iya. Regulasi apakah sifatnya secara dalam negara masing-masing dulu atau langsung global secara internasional. Iya. Itu regulasi kan tidak bisa dilawan Oh ya. di situ. Jadi pasti otomatis kita Betul. Ya akan- kecuali itu mau kita mau menyendiri, udah saya nggak putuskan tidak berangkat kemana-mana lagi, Betul. gitu. Bahkan nanti lebih parah lagi, misalnya kalau kamu sakit di rumah sakit Iya. akan itu ya tidak tidak ada. gitu. Nggak bisa Wah, itu dilayani. pusing itu. Ya, itu pusing. Oke, baik. Kita masuk lagi pertanyaan dari Pak Tobito. Apakah kita tidak perlu takut terima tanda 66 atau chip-chip di masa sekarang karena itu tidak mungkin program antikristus? Karena antikristus ada pasti kita sudah terangkat. Jadi segala sesuatu yang terjadi sekarang tidak mempengaruhi keselamatan jika terima chip maupun tanda-tanda. Nggak ada dibilang bahwa kita terima, nggak apa-apa. Justru coba kita baca di Wahyu pasal 14. Wahyu 14 ayat berapa, Ayat Pak? 9. Baik, saya langsung bacakan Wahyu 14 ayat 9. Uh-huh. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Oke. Dan di bagian lain lagi dikatakan bahwa justru alat ya, saya nggak bilang chip ya, maksudnya justru tanda yang dimasukkan itu nanti akan jadi bisul yang mematikan gitu. Kalau yang mau masang itu. Betul.
Nah, itu sangat mungkin yang maksud bisul di sini yang mematikan itu kanker. Oh, Gitu ya, toh. Ya, kita tidak tahu gitu lagi. Sekali lagi. Ya. Ini ada pengertian begini, saya lihat ini Pak Tobito, Pak. Ya kita pasang aja, tetapi pas antikristus mau aplikasi itu, Kita sudah terangkat. kita sudah terangkat. Nah, padahal ada ayat ini dikatakan apabila kita memasang, kita sudah Ya, sudah ikut dalam ikut program. dalam program itu. Nah, Ya. ini mungkin Pak Tobito mungkin perlu membaca ayat tadi ya. Ya, banyak ayat yang bersangkutan dengan itu. Ya, tadi itu kalau sudah pasang kan katanya dia akan jadi bisul nanti. Itu sangat mungkin kanker yang Kanker. dimaksud ya. toh. Oke, baik Pak Tobito, saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Jonathan yang kedua. Apakah antikristus atau tanda 66 bisa saja berasal dari Tiongkok? Sebab Tiongkok sekarang semakin menguasai dunia, bahkan sudah lebih kuat dari Eropa. Dan apakah nanti Tiongkok bisa mengalahkan Amerika Serikat menjadi adidaya di akhir zaman? Oke. Oh, ini sangat politik ini. Iya, ini sangat politis. Sangat politik. Nah, begini ya. Patung yang di dalam mimpi Nebukadnezar ya toh, yang kepalanya emas, dadanya perak ya, perutnya tembaga, kakinya besi, ya, jari kakinya besi campur tanah liat. Nah, yang kakinya besi itu kan Romawi. Jadi Babylon, Media Persia, Yunani, Romawi, dan kemudian antikristus itu jarinya besi campur tanah liat. Nah, besi campur tanah liat ini yang banyak orang tanya, apa ini pemerintahan apa yang dimaksud di sini? Besi campur tanah liat. Besi kan Eropa, sudah pasti itu Roma besi. Tanah liatnya siapa? Nah, sangat mungkin tanah liatnya bisa Tiongkok gitu. Oh, Ya, gitu. ya. Jadi ini dulu saya pikir itu dunia Islam, tapi dunia Islam kelihatannya kemajuan teknologinya nggak signifikan sama sekali gitu. Betul, ya toh. betul. Negara-negara Arab dan Tiongkok itulah yang sekarang kemajuan teknologi dan sifat pemerintahnya sangat cocok. Gitu. Ya, dan yang anehnya ketika ini sekarang Xi Jinping Ya. menjadi pemimpin ini Cina, bahkan diresmikan menjadi presiden seumur hidup. Ya. Berarti ini kan sesuai dengan ya. untuk nanti Bapak bilang memerlukan pemerintahan yang langsung satu kali komando gitu kan? Dan yang perlu Pak Gunawan ketahui, di Eropa sekarang itu angin Marxisme, sosialisme itu bertiup sangat kencang. Ya. Dan bahkan di Amerika. Ya, jadi di Amerika ini sekarang ini yang dijalankan oleh Presiden Biden itu bertentangan 180 derajat dengan yang Trump. Nah, lihat ya. Jadi dia mengizinkan masuk itu semua. Ini lebih dari 1 juta orang sudah masuk di perbatasan Meksiko loh. Waduh. Lebih dari 1 juta sudah masuk itu. Ya, aduh. Saya hampir tiap hari nonton Fox News ya. Kalau di CNN itu bela Biden terus gitu. Kalau Fox News beda. Ada Newsmax, Fox News, itu yang ini, yang konservatif gitu ya. Jadi mereka sudah lihat bahwa Biden ini pemerintah yang sengaja merusak Amerika punya. Anda bisa bayangkan sekarang dalam berapa bulan dia menjabat saja, ya toh, itu sudah 1 juta lebih orang masuk dari Amerika Latin lewat perbatasan Meksiko itu. Itu orang-orang dari negara komunis gitu loh. Banyak kan itu dari Guatemala, ya, terus itu Venezuela segala macam itu yang miskin-miskin itu ya. Berarti cocok dengan Bapak punya statement tadi dong, itu bahwa Antikristus akan hancurkan dulu ini Amerika. Nggak usah hancur dari yang lain. Dia sendiri yang hancurin berarti Pak ya. Tahu nggak? Ketika Trump naik, Dewan, what I cannot forgive Obama. Dia nggak bisa maafkan Obama. Adalah dia sengaja melemahkan militer kita. Dengan mengurangi budget sangat besar sehingga tentara Amerika itu pasukan Amerika itu cripple. Nggak bisa perang lawan negara mana. Nah, waktu Trump naik barulah itu digenjot gitu ya. Senjata baru ya, F-35 dan lain sebagainya gitu. Nah, ini jadi Demokrat ini sekarang isi di dalamnya itu adalah orang-orang yang terlihat sangat jelas mereka mau hancurkan Amerika. Waduh. Ya. Artinya sebenarnya gini, di dalamnya sekarang penuh dengan globalis. Itu istilah globalis ya. Nah, seperti Bill Gates, ya, Zuckerberg segala macam. Ini orang-orang globalis. Orang globalisnya itu begini. Dia tidak penting ada Amerika atau tidak ada. Dia itu orang globalis gitu.
Nah, mereka ini yang melihat bahwa Amerika hancur enggak apa-apa. Gitu. Dia malah si Zuckerberg itu sangat senang dekat ke Xi Jinping supaya Facebook bisa masuk Cina. Dan pemasarannya lebih seru lagi begitu ya. Bill Gates juga sangat ingin supaya Windows bisa memasarkan segala macam di Cina begitu. Berarti kemungkinan adalah Tiongkok ini Pak ya. Untuk bahkan sangat mungkin bukan ada lagi gitu ya toh. Iya. Ya, karena gini loh, di dalam Alkitab itu tidak ada nubuatan tentang Amerika. Jadi sangat mungkin Amerika memang akan hancur sendiri akan dan hilang ya. Ya, sebenarnya berapa cepat? Mungkin tidak ya. Mungkin dia di take over. Ini begini ya, sesuatu yang sangat aneh terjadi itu begini. Pemerintahan Demokrat membuka dia punya border, dia punya perbatasan. Jadi orang-orang Amerika Latin semuanya masuk. Ini 1 juta lebih sudah. Kemudian pihak Republik sekarang ini berusaha supaya semua orang yang ikut pemilu harus punya ID card. Nah, Demokrat menentang. Ini belum, ini susah gol ini. Susah gol ya. Karena apa? Jadi Demokrat punya keinginan, sudah terlihat jelas bahwa nggak usah ID card, semua orang pilih. Dan dia sudah sengaja masukin banyak orang gitu. Betul. Jadi nanti dia akan menang terus begitu. Ini sudah sangat jelas sekali. Dan kalau Demokrat menang terus setiap kali pemilihan, Amerika akan semakin dibonyokkan begitu. Ya. Oke. Baik. Terakhir ini mungkin ya. Masih ada pertanyaan dari Pak Tobito. Apakah di masa sekarang jika kita buat tulisan 66 di dahi kita atau tangan kita sebagai permainan saja, apakah itu termasuk dosa atau murtad? Nah, sebenarnya bukan tulisan 666 itu dan bukan tanda itu, bukan. Betul. Sebenarnya 66 ini hanyalah, makanya di sini ada dikatakan yang penting di sini adalah hikmat katanya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangannya itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, 666 ini ya sebenarnya ini sebuah simbol the human of human and human. Jadi manusianya manusia, angka seorang manusia. Jadi ini adalah representasi dari kesombongan manusia sebenarnya. Ya, maka penciptaan ya. Ini sekarang yang hebat-hebat ini hampir semua makin banyak ya saintis segala macam. Saya senang nonton National Geography. Saya sangat senang nonton tentang binatang lah, apalah Netflix itu segala macam itu ya, Our Planet segala macam. Tapi saya merasa kesel dan rasanya mau matikan TV kalau dia sudah mulai berkata bahwa ini 25 juta tahun segala macam itu dia bilang iya. Nah ini sekarang ini semuanya sudah ini. Ini manusia yang sudah menyingkirkan Tuhan sama sekali. Ya. Berarti bukan masalah kita tulis 66 Pak itu langsung kita berdosa ya. Tapi ini sebenarnya adalah kesombongan manusia ya dalam penciptaan itu. Makanya itu adalah sebuah tanda. Tanda kesombongan manusia. Betul. Ini bisa berupa apa saja, dan kita bilang begini, yang paling mutakhir dan yang bisa dikontrol dan mungkin orang akan rela memasangnya itu chip yang ya, sekarang aja kartu kita kan punya, saya juga punya kartu ya. Kalau kita bisa pergi ke Bandung, ke kemana gitu, nggak pakai itu kartu kan? Atau mau tidak mau kan kita beli. Dan nanti chip juga nanti semua orang akan pasang dengan segera gitu. Ya, baik. Ya, ini mungkin sudah hampir kita ini waktu makin berakhir. Satu pertanyaan lagi dari Pak Jonathan. Bukannya dosa yang tidak bisa diampuni itu cuma menghujat Roh Kudus? Mengapa memakai tanda 66 juga tidak bisa diampuni? Berarti ada 2 dosa tak terampuni. Padahal Yesus bilang cuma 1. Sebenarnya ini Pak Jonathan itu perlu tahu lebih banyak lagi. Ada dosa menyalibkan Yesus yang kedua kali ya. Itu tidak terampunkan. Yang Ibrani pasal 6 itu ya, dosa menyalibkan Yesus kedua kali ya. Nah, kalau di dalam Ibrani 10 ayat 29 coba baca di situ, dosa ini menghinakan roh kasih karunia ya, menginjak-injak anak Allah, itu dosa yang tidak terampuni gitu. Sebenarnya gini ya.
Alkitab sebenarnya sudah kasih tahu kita bahwa iblis punya program begini. Jadi yang Alkitab mau maksudkan, katakan kepada kita adalah dengan alasan apapun juga ketika kita tunduk kepada program antikristus gitu, ya kita tunduk, ya kita sudah satu blok ke situ gitu, ya. Jadi kita sudah satu blok dengan program itu. Dan lagi sudah diperingatkan juga bahwa itu akan menjadi bisul. Ya, itu akan menjadi bisul dan itu akan menyebabkan ya sesuatu yang sakit gitu ya. Dan itu memang kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi bagi selanjutnya. Tetapi sebenarnya gini, kalau kita baca Alkitab itu peringatannya sudah sangat jelas sekali gitu. Oh ya. Oke. Baik, kita sudah mendengar paparan dari Pak Dr. Suhento Liau. Dan ada pertanyaan juga dari beberapa penanya dan sudah dijawab. Sekarang apa yang paling penting sebelum masa nanti antikris itu akan datang, kita akan dengar statement terakhir atau penutup dari Pak Dr. Suhento Liau. Oke. Jadi vaksin ini ya ini belum kontrol ya, belum kontrol. Sedikit lah, sedikit kontrol. Yaitu kontrol apa? Nggak ada bukti vaksin, ayo nggak boleh, misalnya nggak boleh terbang, ya toh. Nggak ada bukti vaksin, ayo nggak bisa apa, ya toh, ke mall dan lain sebagainya. Ini sedikit kontrol. Ini termasuk kontrol ya. Ini sedikit kontrol, gitu. Nah, kontrol ini akan makin luas, ya toh. Dan iblis akan pakai alat yang semakin efektif. Ya. Semakin dia bisa pakai punya gitu ya. Yang bisa di sana itu pegang passwordnya. Karena mesti izin dia. Kan katanya izin dia gitu ya. Nah, artinya dia tahu kita. Ya, tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa itu. Anda bisa bayangkan ya kalau misalnya yang paling kelihatannya semua negara di dunia berlomba-lomba itu adalah sekarang ini apa yang tidak ini cashless ya, cashless society yang tanpa pakai uang cash lagi. Banyak negara di Eropa sudah beberapa negara yang tidak pakai uang cash lagi. Nah, makanya beralih ke kartu. Cina sebenarnya besar-besaran cashless. Singapura akan cepat ikut jadi cashless. Jadi tidak pakai uang cash lagi gitu. Nah, jadi nanti gini ya, gaji seseorang akan ditransfer masuk ke rekening dan dia hanya tahu jumlahnya. Kemudian dia pakai, jumlahnya berkurang. Tidak ada uang cash lagi kan. Tidak pakai uang cash lagi. Betul. Nah, ini akan jadi satu tahap dan semuanya akan berlomba-lomba ke sana. Dari kartu ya toh, akan berubah menjadi ya macam-macam. Sekali lagi saya tidak pernah berkata bahwa satu-satunya itu chip ya. Tapi itu adalah sampai kepada saat ini itu yang paling canggih dan paling efektif, yang di dalamnya bisa isi segala macam informasi termasuk data diri kita segala-galanya ya, urutan penyakit kita segala macam. Sehingga kalau orang sudah terpasang nanti, kalau kamu jatuh dari kendaraan atau kecelakaan apa, kamu dalam keadaan pingsan dibawa ke rumah sakit gitu, mereka langsung scan, langsung tahu bahwa ya kamu itu siapa, ya kamu ada diabetes, ya atau kamu ada ini, itu, dan lain sebagainya, itu sudah di situ. Dan banyak orang akan senang memasangnya, karena dari segi efisiensi akan sangat menolong, begitu. Nah, tetapi ya, karena kita tahu Alkitab memperingatkan akan hal itu, nah, kita, saya tidak tahu Anda, saya tidak memaksakan dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tanya, diri saya sendiri, kalau sudah mulai sesuatu mau dipasang ke tangan saya atau di dahi saya pasti akan teringat akan ayat firman Tuhan ini, dan saya tidak akan mau dipasangin begitu. Nah, saya terserah Anda saja gitu. Dan karena barang itu tidak kelihatan, ya nanti mungkin ya ada orang yang teman baik kamu sudah pasang ya, dia juga nggak cerita gitu. Nah, itu tidak kelihatan gitu. Hanya dia yang sendiri yang tahu saja begitu. Ya, saya hanya mau kasih tahu Anda bahwa itu diperingatkan oleh Alkitab. Dan sekarang ini ya
COVID-nya memang diizinkan baru bisa ada gitu. Terus vaksinnya, kalau vaksin ini masih belum dalam kontrol antikristus. Ini hanya untuk menyelamatkan kita dari efek dari virus itu. Tetapi bukti vaksinnya dan bukti vaksin ini yang diminta mulai kontrol sampai kepada nanti alat-alat yang lebih lagi. Ini pengontrolan makin ketat gitu. Oke. Baik. Kita akhirnya bisa menyelesaikan program kita pada sore hari ini, dan kita berharap semua para pendengar, yang paling penting kita menyiapkan diri kita supaya ketika masa ini datang, kita tidak ada di situ, kita sudah terangkat. Paling penting dari sekarang bagaimana kita mencari kebenaran. Siapkan diri kita benar, supaya pada masanya nanti tiba, kita tidak akan mengalami masa itu. Demikianlah kami akan menyampaikan akhir kata kami dengan sama-sama kita sampaikan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all angels can